diri. Ada Kak Marta Santera. 내 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해. 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈엔 Jadi berkaitan KMPI yang bekerja sama dengan pemerintah sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, karena memang KMPI merupakan stakeholder resmi pemerintah dalam konteks penanganan kegiatan atau tugas-tugas pemerintah dalam bidang kepemudaan, karena itu termaktub dalam undang-undang kepemudaan sampai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dan artinya apapun kegiatan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan demi mencapai visi-misinya dan juga target pembangunan di kabupaten atau di provinsi yang memang harus didukung penuh oleh komponen ataukah KMPI. Artinya KMPI menjadi mitra strategis dan mitra kritis pemerintah daerah baik di tingkatan provinsi maupun di kabupaten. Nah ini Kang, adaptasi dengan gubernur kan, gubernur tiap periode kan ganti gubernur. Kira-kira adaptasi kan beda-beda kan? Kalau menurut saya KMPI siapapun pimpinannya itu harus mampu melakukan upaya sinergitas, karena kuncinya KMPI kan kawat canda di mukanya pemuda, punya kepentingan-kepentingan yang besar sekali dan lepas dari hal-hal yang sifatnya kotak-kotakan kepentingan. Artinya KMPI harus menjadi pemersatu sehingga siapapun pimpinan suatu daerah, KMPI harus siap melakukan keberdukungan terhadap program pembangunan itu saja. Dan mungkin ada himbauan Pak ke KMPI yang ada di Jawa Barat. Ya, yang pertama kita percepat vaksinasi pemuda. Jadi pemuda tahan COVID, pemuda bisa bermobilitas dan berkegiatan dengan baik. Yang kedua, saya mengajak semua elemen KMPI Jawa Barat untuk bersatu. Kita hindari kompetisi sudah selesai. Kita saatnya kolaborasi. Jika ada hal-hal yang berlintas, kita tuntaskan segera. Tapi jangan kita berlarut pada hal-hal yang tidak produktif. Jadi harapan saya sih ada 15 juta pemuda Jawa Barat yang butuh dilayani oleh KMPI, baik melalui DPD 2 KMPI atau organisasi kepemudaan. Kang, sesuai dengan anjuran gubernur nih, di era digital ini pemuda harus bangkit memahami tentang teknologi. Kira-kira inovasi dari KMPI Jawa Barat apa aja? Simpel aja, betulin website, aktifkan sosial media, mainkan studio, buatkan podcast, sampai ke semua media digital. Saya kira kalau itu aja jalan secara advokasi pesan maupun kegiatan itu udah sangat baik. Di Jawa Barat kan juga ada aplikasi-aplikasi yang dibikin oleh Pak Gubernur atau kita bikin lagi, saya kira juga bisa bermanfaat. Nah, yang paling penting adalah gimana digital itu satu bisa menyampaikan pesan, apa yang kita gagas bisa terdistribusi ke semuanya. Dua, bisa sebagai media pelayanan. Anak muda tahu gimana cari kerjaan, gimana cari mungkin pinjaman untuk usaha, akses terhadap permodalan, atau mungkin jaringan dengan teman-teman. Itu saya kira fungsi digital. Yang lainnya, gimana dengan digital ini kita bisa mengekspresikan ide-ide kita tidak hanya di Jawa Barat tapi juga. Oke, Kang, selama kepemimpinan Pak Ridwan Kamil nih, kelebihan kekurangannya kira-kira dari KMPI apa? Pandangan dari KMPI terhadap kepemimpinan Pak Ridwan Kamil. Bagus, terutama untuk pemuda ya. Kemarin pas pembukaan kan juga bilang ini satu-satunya musda, artinya dia berharap pemuda ini bisa solid gitu. Ya, kemudian dukungan anggaran saya kira jelas. Indeks pembangunan pemuda juga meningkat, yang awal peringkat 34 jadi 20 sekian. Jadi saya kira sih ya harapannya pasti KMPI bisa lebih melompat lah. Berkaitan dengan era digital ini, kan belum sampai ke tingkat daerah, terutama ke selatan nih Kang. Kira-kira ada gambaran tidak dari KMPI apa terobosan-terobosan yang harus dilakukan? Ya, yang pasti tentu KMPI harus hadir di situ karena tentu era digital ini sudah sedemikian rupa mewarnai ya kehidupan masyarakat. Daerah-daerah terpencil tentu harus menjadi jangkauan KMPI untuk juga bisa hadir di sana. Ya, program-program KMPI tentu juga harus membumi lah kira-kira, harus membumi di tingkatan akar rumput bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil yang hari ini juga apalagi di era pandemi ini ya
itu akses terhadap internet misalnya di daerah-daerah terpencil juga harus teman-teman KNPI harus hadir di situ. Apa tanggapan Anda ketika KNPI bisa dilaksanakan di Garut ini? Pertama, sebuah kehormatan Hajat Akbar Pemuda Jawa Barat, Hajat Akbar, para tokoh-tokoh pemuda se-Jawa Barat bisa hadir, bisa berdiskusi, bisa menyepi di Garut. Ini sebuah kehormatan besar bagi saya khususnya, umumnya bagi teman-teman yang ada di Garut, juga pemuda-pemuda Garut, bahwa Garut dipercaya di tengah pandemi ini bukan suatu hal yang mudah menggelar sebuah acara yang ketat dengan hal administrasi. Alhamdulillah Garut bisa sukses, lancar, tanpa ekses. Apa yang ingin disampaikan untuk ketua terpilih agar KNPI ke depan lebih maju? Tadi sudah jelas ya bahwa kita sudah saatnya berkolaborasi. Hal-hal lain sebelum musda itu hal yang dinamis dan bisa biasa dalam konteks kepemudaan. Kita harus sama-sama berkolaborasi membangun Jawa Barat kemudian ke depan. Oke. Kang, ada yang mau ditambahkan nih? Subang. Intinya KNPI kan wadah besar kepemudaan. Di sini kan kita kayak pelangi, warna-warni semua. Nah, jadi pengen kalau saya sih dapat kita ini harus benar-benar bersatu, ya kan? Kita tunjukkan kepemudaan karena bangsa kita kan butuh pemuda-pemuda yang siap untuk menggantikan senior-senior yang di sana. Makanya apapun sekarang kayak ketua udah jadi, berarti semua kan dirangkul sama ketua Yusuf kan dirangkul, intinya kan gitu. Jadi sudahlah, cukup pemuda ini jadi bahan berbenturan gitu. Marilah pemuda Indonesia khususnya Jabar bersatu membangun masyarakat Jawa Barat. Kami atas nama para ketua DPD KNPI Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat mengucapkan selamat kepada Kang Ridwan terpilih menjadi ketua DPD KNPI di Jawa Barat periode 2021-2024. Pertama, pertahankan hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh Ketua Rio, salah satunya adalah meningkatnya IPP di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ketua Yusuf, IPP tersebut bisa lebih meningkat, bahkan tujuan dari gubernur itu kita bisa juara di tingkat nasional. Yang kedua, kami berharap sesuai dengan tagline ketua terpilih, bagaimana caranya pemuda di Jawa Barat harus tersenyum, karena dengan tersenyum imun kita itu jadi kuat. Pandemi bisa lewat. Oke. Salam pemuda. Kang, untuk tahun 2024, apakah Ridwan Kamil layak untuk menjadi RI 1? Ya, saya kira sebagai warga Jawa Barat ya kita senang punya pemimpin dari Jawa Barat yang juga akan naik ke pentas nasional. Ya tinggal nanti bagaimana Pak Gubernur Ridwan Kamil juga membuktikan dengan kerja-kerja nyata membangun provinsi Jawa Barat, ya juga salah satunya khususnya pemuda, di mana program pemuda lebih baik, peningkatan indeks partisipasi pemuda dalam politik, dalam pendidikan, dalam kesehatan, pengembangan lapangan kerja. Jadi kalau buktinya jelas, saya kira beliau akan semakin layak. Tapi yang namanya politik ya tentu kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi saya yakin kalau beliau bisa membuktikan, Indonesia juga akan mempercayai beliau untuk memimpin Indonesia. Oke, amin. Siap. Pemuda tersenyum, Jawa Barat.